Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Mab'uth rahmatan lil alamin Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah masih berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini bersama dengan ahlullah, bersama dengan keluarganya Allah, bersama dengan khassatuh, bersama dengan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syafaat Al-Quran kelak Allah izinkan untuk diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan taslim yang kita sampaikan kelak menjadi wasilah yang mengantarkan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh yang hadir, al-muhtaramun wal mukramun, para asatidzah, para orang tua kami yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena tidak semua mengenal. Bapak Ibu sekalian, orang tua wisudawan dan orang tua santri baru, ya, angkatan ke-8 dan wisudawan angkatan ke-5 Pesantren Munzalan Mubarakah, dan seluruh yang hadir tanpa saya kecualikan, mudah-mudahan semua kita senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sebuah komitmen kita terhadap nilai-nilai Al-Quran yang bukan hanya menjadi sebuah bacaan. 3 simbol penyebutan Allah dalam Al-Quran, pembuktian atas sejauh mana kita berkomitmen menjadi ahlul Quran. Di dalam Al-Quranul Karim yang menarik adalah Allah menyebut dengan 3 jenis kelompok yang dikaitkan dengan pembuktian. Yang pembuktiannya ini bukan hanya proses ketika menjadi santri, pembuktiannya ini bukan hanya proses ketika baru saja setahun 2 tahun lulus di wisuda, tapi sebuah proses madal hayah, tentang proses yang kita jalani sepanjang hidup kita. Ayat yang pertama Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah menyebut kategori yang pertama dengan sebutan ta'ifah. Bukan hanya individu, tapi sebuah komunitas masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan,
kebersamaan yang tidak hanya diikat sebagai santri, kebersamaan yang tidak hanya diikat dengan sebutan wisudawan, tetapi kebersamaan yang diikat dengan sebutan orang-orang beriman. Hendaklah ada di antara orang-orang beriman yang mengambil peran sebagai sebuah entitas dan kelompok yang tidak semuanya kemudian pergi ke medan jihad, tidak semua pergi ke medan pertempuran dan peperangan, tetapi ada sebagian kelompok dari orang-orang beriman, mau dari Munzalan Mubarakah, mau dari rumah-rumah Quran yang ada, mau dari jamaah majlis ta'lim, mau dari pesantren-pesantren tradisional ataupun modern, siapapun, ada golongan dari umat orang beriman yang mengambil peran untuk menjadi orang-orang yang liyatafaqahu fid din, terus mendalami ilmu agama, terus menjadi lentera-lentera, terus menjadi cahaya-cahaya yang pendarannya tidak akan pernah padam, bukan hanya saat menjadi santri, bukan hanya saat baru setahun 2 tahun setelah diwisuda, tapi peran ini adalah peran yang dijalani liyatafaqahu terus menerus madal haya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di pesantren Munzalan Mubarakah, baik yang menjadi santri yang sedang ataupun yang sudah diwisuda, pesan usi nafsi wa iyyakum buat kami pribadi dan buat antum semua, hendaklah menjadi taifah yang itu. Sebab tidak banyak orang-orang yang mau menekuni dengan segala pengorbanannya. Datang, tadi saya dengarkan ada yang dari Sulawesi Selatan, ada yang dari Nusa Tenggara kalau saya tidak salah, santri yang sedang menempuh perjuangannya di Munzalan Mubarakah. Ada yang dari Sukabumi kalau saya tidak salah, datang dari berbagai penjuru buminya Allah Subhanahu wa taala, litakhallus walil ifragh au tafarrugh, betul-betul memfokuskan diri tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Salah satu yang tadi saya sapa, saya tanya usianya berapa, Pak? Usia 15 tahun. Mari kita bandingkan dengan adik-adik kita dan anak-anak kita dengan usia yang sebaya dengan santri Munzalan Mubarakah yang tadi saya sapa berusia 15 tahun. Kira-kira hari Sabtu di waktu yang sama, di hari ini di jam yang sama, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Anak-anak usia 15 tahun. Kalau kita tanya apa agamanya, Muslim, kira-kira mengaku beriman enggak? Beriman. Tapi apakah mengambil peran sebagaimana yang sedang diambil oleh adik-adik kita dan anak-anak kita di Munzalan Mubarakah? Tentu jawabannya belum tentu. Maka jangan menjadi orang-orang yang terasing dengan sikap merasa tadzallul, merasa lebih rendah, mengambil sikap untuk mendalami Al-Quran dan ilmu-ilmu agama, bukan sikap kemudian merendahkan diri di hadapan makhluk. Bukan karena kita tidak bisa sekolah di SMA yang terbaik, bukan karena kita tidak bisa menempuh pendidikan di tempat yang baik misalnya, bukan karena saya tidak punya pilihan hidup yang baik, bukan karena saya tidak punya pilihan hidup yang lain, tapi justru inilah pilihan hidup yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya bukan kita yang memilih, tapi yang harus diyakinkan adalah Allah lah yang memilih kita untuk menjadi bagian dari liyatafaqahu fid din itu. Dan inilah pembuktian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau sudah sifatnya taifah,
Maka kelompok yang tidak banyak memang, kelompok yang kalau kita bisa sebut sebagai kelompok elit dari umat ini, kelompok yang Allah pilih bukan hanya untuk menjadi mereka yang memahami ilmu agama Allah, tetapi pada akhirnya adalah wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar umat ini semakin mawas diri, agar umat ini semakin sadar apa tujuan dan fungsinya hidup di dunia. Maka pulanglah, sampaikanlah, berikan peringatan. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, memberikan peringatan. Ud'u ila sabil rabbik wa anzir 'ashiratakal aqrabin fa innama 'alaikal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak dan mengingatkan. Wal yunziru qaumahum, berikan peringatan kepada kaummu, berikan peringatan kepada teman-teman seusiamu, berikan peringatan kepada saudara karib kerabatmu, berikan peringatan kepada umatmu, berikan peringatan kepada manusia secara keseluruhan. Sebab risalah Muhammadiyah, risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafatan linnas basyiran wa nadhira, untuk semua umat manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan untuk semuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang kedua, usina si wa iyyakum bitaqwallah, saya ingin menyampaikan di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah kita menjadi taifah, maka harus saling mengkolaborasikan antar taifah. Jangan kemudian menjadi taifah yang terasing dalam masyarakat. Antum sebagai ahlul Quran, antum sebagai ahlullah wa khassatuh, tidak akan bisa merubah masyarakat, memberikan peringatan kepada masyarakat hanya seorang diri. Ketika dididik sebagai taifah yang mendalami ilmu agama, mengalami proses inkubasi di pesantren Munzalan Mubarakah, mengalami proses hibernasi, mengalami proses metamorfosis yang dulu mungkin kita hanya sebagai seekor ulat yang kecil, kita mengkepompongkan diri kita untuk kemudian bukan hanya menjadi seekor kupu-kupu, tapi sekawanan kupu-kupu yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yad'una ilal khair. Jadilah bagian dari umat ini, jadilah kemudian masuk ke dalam circle umat, jadilah kemudian masuk ke dalam spektrumnya umat. Jangan pernah kemudian merasa di pinggir-pinggirannya saja, masuk ke dalam, aktiflah di tengah-tengah masyarakat, hadirlah di kerumunan dan perkumpulan masyarakat. Jadilah pionir-pionir kebaikan, jadilah imam-imam yang mengarahkan umat kemana mereka harus pergi dan menuju. Sebagian umat berada di jalan kebimbangan, sebagian umat berada di jalan kegelapan, sebagian umat bahkan di jalan kesesatan. Dan siapa yang kembali mengajak kepada jalan kebaikan, yad'una ilal khair, siapa yang mengarahkan umat untuk kepada perkara yang ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, dan siapa yang mengingatkan umat atas perkara-perkara yang mungkar untuk dijauhi, wa yanhauna 'anil munkar, mereka lah yang Allah sebut sebagai wal takum minkum ummah. Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah sebut sebagai ummah, padahal dia hanya seorang diri.
Namun kita bukan Ibrahim. Tidak bisa kita menjadi seorang diri untuk mencerahkan seluruh umat ini. Cahaya yang Allah pandarkan dari kita tidak cukup untuk menerangi kegelapan umat yang mungkin sudah sekian lama berada dalam kegelapan yang sangat akut. Butuh cahaya yang bukan hanya dari cahaya Al-Quran, ada cahaya-cahaya yang lain. Maka setelah liyatafaqahu fid din sebagai taifah, kembangkan diri antum semua para wisudawan dan para santri nantinya untuk bukan hanya mendapatkan cahaya Allah dari Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah menyebut Al-Quran sebagai cahaya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata, yang dalam tafsirnya disebutkan cahaya itu adalah Al-Quranul Karim. Tetapi ada al-ilmu nurun, ilmu juga cahaya. Gabungkan, kuatkan pendaran cahaya dengan ilmu-ilmu Allah yang lainnya. Kolaborasikan dengan mereka yang juga sudah mendapatkan cahaya Allah dengan ilmu-ilmunya. Teruslah menjadi bagian dari umat ini yang siap selalu di depan untuk mengajak kepada hal-hal yang penuh dengan kebaikan, untuk melakukan satu misi peradaban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu misi dan risalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antara orang-orang beriman minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Pada akhirnya ada di antara orang-orang beriman rijal, orang-orang yang bukan hanya memikirkan dirinya, orang-orang yang sudah selesai dengan semua urusan dirinya, orang-orang yang Allah sebut sebagai rijal, orang yang kokoh dalam berdiri di atas kaki sendiri, tidak gentar dengan segala laumata laim, wala yakhafuna laumata laim, tidak gentar dengan segala cercaan dan celaan orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang tidak pernah takut dengan gertakan siapapun, karena rasa takutnya hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak pernah mengharapkan apapun dari dunia, karena yang diharapkan adalah melebihi daripada yang Allah janjikan untuk kita daripada dunia. Rijal. Kenapa Allah sebut rijal? Sadaqu ma'ahadullah alaih. Pada akhirnya dia menunaikan, dia telah jujur, dia telah membenarkan dan mewujudkan semua perjanjian dan komitmen yang telah dia ikrarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagai ahlul Quran kita senantiasa berikrar dalam doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Sudahkah kita menjadi orang yang rahmat bagi semuanya? Sudahkah kita menjadi rijal yang menunaikan misi rahmat ini? Sementara selama ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku sebagai penebar rahmatmu dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Sudahkah kita berkomitmen dengan itu? Sebagai ahlul Quran yang menunjukkan, membuktikan komitmen perjanjian dan ikrarnya kepada Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penebar rahmat bagi semua. Bukan menjadi manusia-manusia yang pecundang, bukan menjadi manusia-manusia yang zalim, bukan menjadi manusia-manusia yang mengambil hak-hak orang lain, bukan menjadi manusia-manusia yang kemudian menginjak-injak hak orang lain, bukan menjadi manusia-manusia yang merendahkan martabat orang lain. Tapi mari, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan sebagai suri tauladan, sebab Allah mengutusnya adalah sebagai rahmat bagi seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah kita juga sudah berkomitmen
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Sudahkah kita menunaikan komitmen kita, rijal, tentang ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai imam, pemimpin bagi kehidupanku? Sudahkah kita menunaikan komitmen bahwa kita meminta kepada Allah, berjanji agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi kita? Sudahkah setiap permasalahan yang kita hadapi, kita dapatkan petunjuk dan solusinya yang kita rujuk langsung dari Al-Quranul Karim? Sudahkah setiap kegelapan-kegelapan dalam hidup kita, langkah pertama untuk kita bisa menjemput cahaya adalah dengan segera berkomunikasi dengan Allah melalui Al-Quran? Sadaqu ma'ahadullah alaihi. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kemudian kita juga sudah punya komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Bukankah kita minta kepada Allah, bermohon, ya Allah karuniakan kepada kami, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah karuniakan kepada kami untuk bisa menjaga interaksi kami dengan Al-Quranul Karim, yaitu minimal ya Allah mudahkan lisan kami untuk terus membacanya di sepanjang siang dan di sepanjang malam. Sudahkah komitmen itu kita tunaikan? Apakah hari-hari kita masih bersama dengan Al-Quran? Dulu sering ada stiker, ada meme yang bertuliskan, sudahkah Anda membaca Al-Quran hari ini? Mari kita evaluasi, mari kita muhasabahi diri, baik santri ataupun wisudawan, ataupun orang tua santri dan orang tua wisudawan, ataupun kita semua yang hadir di sini. Hadirkan pertanyaan dan tidak perlu dijawab. Apakah sejak kita bangun tidur tadi pagi, per hari ini saja sampai detik ini, sudahkah kita baca Al-Quranul Karim? Sudahkah kita menunaikan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Tentu para wisudawan punya ikrar santri. Mungkin para wisudawan punya ikrar wisudawan. Kalau bisa ditunaikan, dan tentu menjadi penganjuran yang amat sangat dianjurkan, tunaikan semua ikrar itu. Tidak ada istilah wisuda sebagai seorang santri, karena sejatinya semua kita pada hakikatnya adalah santri-santri yang terus ingin selalu bersama dengan Al-Quran. Jangan sampai simbolisasi santri hanya melekat kepada mereka yang sedang bermukim di satu tempat pendidikan agama. Jangan sampai simbolisasi santri hanya melekat pada simbol-simbol pakaian saja ketika berada di tempat-tempat tertentu. Tapi komitmen dan ikrar itulah yang harus kita tunaikan, bentuk perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut kalau sudah sampai pada taraf itu, kita bukan lagi ta'ifah, kita bukan lagi hanya sebagai ummah, tapi kita menjadi rijal, orang-orang yang kokoh, orang-orang yang punya sikap, orang-orang yang punya pendirian, orang-orang yang berdiri tidak bisa digoyahkan karena punya prinsip dalam hidup, dari mana dan harus melakukan apa dan akan menuju kemana. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada akhirnya saya ingin menyampaikan sebuah harapan. Fa inna hadhil ummah lan tasluha illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan menjadi baik, umat ini tidak akan kembali menjadi umat yang unggul
Umat ini tidak akan menjadi umat yang kembali hebat. 23 tahun Islam merajai bukan hanya Nusantara, tetapi bahkan tersebar ke seantero dunia di bawah panji kalimat la ilaha illallah, dengan risalah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tetapi keunggulan umat di zaman itu tidak akan terulang kecuali dengan jalan yang ditempuh sebagaimana jalan yang ditempuh oleh mereka sebelumnya. Apakah mereka menjadi umat yang hebat karena persenjataan? Tentu tidak. Apakah menjadi umat yang hebat karena kekayaan? Tentu tidak. Apakah menjadi umat yang hebat karena ilmu-ilmu dunia, karena banyaknya kampus dan universitas, karena banyaknya saudagar dan konglomerat, karena adanya nuklir dan bom atom dan seterusnya? Tentu tidak. Apa kata para ulama? Mereka menjadi hebat karena menjadi rijalul Quran. Karena menjadi rijalul Quran. Karena menjadi rijalul Quran. Satu tagline Munzalan adalah hamilun wa amilun lil Quran. Saya simpulkan keduanya adalah rijalul Quran. Rijalul Quran adalah mereka yang senantiasa membawa Al-Quran dan menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan ini berbuah. Pada saatnya nanti Allah tunjukkan buah-buah itu, dan kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan Allah senantiasa libatkan dalam menyemai, membesarkan pohon-pohon tersebut, dalam memberikan pupuk dan mengairi dengan airnya, bukan menjadi orang-orang yang merusak pohon itu, apalagi sampai mengambil buahnya sebelum matang, apalagi sampai mengojok-ngojok dengan galah yang membuat buah itu terjatuh dan diinjak-injak. Mari kita suburkan pohon ini bersama, kita besarkan pohon ini bersama, kita pupuk pohon ini bersama, sehingga kelak pohon Munzalan Mubarakan ini mudah-mudahan bisa menghasilkan buah-buah yang banyak, buah-buah yang ranum, segar, menjadi buah yang bisa dinikmati, yang Nabi menyebutnya sebagai utrujah, simbol buah yang manis, yang harum, nikmat dirasakan dan wangi harum untuk bisa dinikmati baunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlillahi wa ahlil Qur'an, min khasatillahi wa khasatil Qur'an. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.